Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola membahas bola dengan kesoktahuan. Oke, sorry baru upload karena benar-benar sibuk. Gua siaran di Jebret Media tiap Kamis dan tag podcast tiap Rabu dan banyak kegiatan lagi. Dan kalau lu ngerasa kurang panjang dengan video gua yang kali ini, lu bisa dengerin di podcast gue, di podcast Boba, di aplikasi Noise. Buat yang punya iPhone atau Android bisa download dari App Store dan Play Store. Aplikasi namanya NOICE. Di situ lu dengerin podcast Boba dan banyak banget podcast-podcast baru yang sangat oke-oke. Nah, langsung aja kita membahas match Liga Champion. Mudah-mudahan belum basi ya, karena gosip-gosipnya masih sangat santer. Sebelum Barcelona dan Paris, kita bahas era Messi dan Ronaldo apakah udah habis. Karena banyak berpendapat orang ini Messi dan Ronaldo eranya udah habis, karena baru pertama kali dalam 2004, sejak 2004 dan 2005 Liga Champion di 8 besar tanpa Ronaldo dan Messi. Apakah Messi udah habis? Ya menurut gua kayaknya sih belum. Messi Ronaldo belum habis, lagi apes aja mungkin. Kalau misalkan digantikan dengan Haaland dan Mbappe untuk digantikan rivalitasnya bisa. Tapi kalau ada yang bilang Haaland dan Mbappe di atas Lionel Messi dan Ronaldo, belum. Mbappe, banyak yang bilang Mbappe itu di atas Messi dan Ronaldo karena di saat usia 19 Mbappe sudah menang World Cup, di mana Ronaldo dan Messi belum bisa menangin World Cup. Kalau itu barometernya, gue nggak setuju banget. Karena kalau World Cup itu jadi patokan lebih dari Messi dan Ronaldo, kiper cadangan Prancis Mandanda itu juga menang World Cup. Apakah dia di atas Messi dan Ronaldo? Aidil Rami juga back Prancis yang cadangan itu menang World Cup. Tapi apakah dia di atas Messi dan Ronaldo? Enggak. Apalagi barometernya. Mbappe cetak hat-trick ke Barcelona. Banyak, Iago Aspas pernah sering golin, bahkan lebih dari satu ke Barcelona. Aduris sering golin ke gawang Barcelona. Nggak, belum ada. Kalau untuk menggantikan rivalitas, oke. Tapi kalau Haaland dan Mbappe terutama di atas Messi Ronaldo, belum. Jauh, masih jauh. Nah, di Liga Champions sebelum Paris dan Barcelona, ada Juventus dan Porto, yang ternyata Porto yang lolos. Nah, yang anehnya adalah kalau lu dengerin update-update Liga Champion atau lu follow media-media sport di luar 442 atau di Twitter, banyak lah referensi kalian masing-masing. Ternyata Andrea Pirlo dan Fabio Capello, mantan pelatih Juventus juga, menyalahkan Rabiot dan Ronaldo sebagai kekalahan Juventus gara-gara mainnya kurang dan ngelosin begitu aja free kick yang akhirnya menjadi gol. Karena ini lucu ya, Pirlo nyalahin Rabiot dan Ronaldo. Maksud gua, lu kalau mau nyalahin jangan Ronaldo dan Rabiot, lu salahin Juventusnya. Kenapa Juventus berani-beraninya main di Liga Champion? Udah, Juventus main di Liga domestik aja udah pasti menang ntar. Nggak usah sok-sok main di Liga Champion. Karena menurut gua sekarang Juventus itu ibarat perfilman ekstras. Juventus ekstras di Liga Champion. Juventus figuran di sebuah sinetron. Jadi ya penting mah nggak penting-penting amat, yang penting ada aja lah gitu. Perwakilan dari Serie A. Ini jokes-jokes yang gue pakai di Twitter, di Instagram ya. Kalau misalkan di YouTube sini lu udah nonton gue yakin lu nggak baperan buat fans-fans di troll-troll kayak gini. Terus yang lucunya lagi, Ronaldo dibeli Juventus biar Juventus ngerasain dan ngangkat piala Liga Champion. Karena Ronaldo itu jagoan di Liga Champion. Tapi percuma lu beli Ronaldo Juventus kalau Juventus masih dikutuk sama Muntari. Ya, lu mungkin pada tahu nih kutukan Muntari buat Juventus. Waktu Muntari masih di Milan, dia nyundul ke gawang Buffon. Di situ jelas-jelas udah gol, tapi ditepis Buffon dan nggak dianggap gol oleh wasit. Itu Muntari bilang, kalau Buffon sampai sekarang nggak mau ngakuin itu gol, maka Juventus percayalah nggak akan juara Liga Champion. Maksud gue Muntari, sebelum lu golin, sebelum lu ada insiden itu, Juventus juga nggak juara-juara Liga Champion. Nggak usah lu kutuk, emang ekstras. Aduh, seneng banget gue. Terus ada gosip lagi, saat Juventus lawan Porto, Juventus melakukan 31 tendangan ke arah gawang.
Waduh, tendangannya banyak banget ya. Saking banyaknya tendangannya nih sampai Juventus sendiri ketendang dari Liga Champion. Ada gue ngomongin Liga Champion dan Juventus, seneng banget ya Juventus nggak lolos, padahal Barcelona juga nggak lolos. Nah, sekarang kita bahas Barcelona yang imbang lawan Paris Saint-Germain di kandang Paris. Sebelumnya gue mau lempar pertanyaan ke lu, Dicul. Gimana perasaan lu melihat Barcelona nggak lolos dan melihat permainan Barcelona yang menurut gua oke, main di kandang Paris? Apakah lu seneng Barcelona ada perubahan? Apakah lu kayak anjing harusnya bisa comeback nih, nyesel nih, harusnya banyak peluang-peluang yang harus bisa digolin? Apakah lu kayak udahlah, emang Liga Champion bukan kasta Barcelona? Kalau gue yang cukup seneng, cukup puas melihat Barcelona, karena gue udah yakin memang untuk mengejar 3 gol itu berat. 3 gol berat, apalagi main di kandang musuh dan main di Paris, agregatnya terlalu jauh. Di saat itu juga Barcelona lagi belum kebangun banget. Ibaratnya mobil tuh Paris mobil yang bener-bener udah jadi, udah diracik, udah dirancang, udah tinggal jalan doang. Kalau Barcelona ibarat mobil tuh mobil yang masih underdealnya belum pas-pasan, spare partnya juga belum dipasang-pasang, belum jadi mobil. Tapi Barcelona bisa, menurut gue, memenangkan laga tersebut. Iya, walaupun skornya 1-1, tapi Barcelona nguasain pertandingan, bro. Kita lihat statistiknya dulu ya. Barcelona penguasaan bola 73%, Paris 27%. Tuh, lu bayangin, Barcelona 2013 balik lagi, bedanya nggak ada finisher, nggak ada goal getter di depan. Kalau misalkan banyak yang menyayangkan penalti Lionel Messi nggak masuk, iya betul, penalti Lionel Messi nggak masuk. Tapi kalau dianggap kesalahan ya sebenarnya lebih banyak peluang yang harusnya diciptakan gol selain penalti, seperti Dembele dari beberapa tendangan Dembele, 1 doang yang ke arah gawang ditepis pakai tangan kiri sama Navas. Kalau lu nonton matchnya, sisanya ke langit ke-7, sisanya yang jatohin burung dara. Gue nggak tahu Dembele kayak, ya Allah, Dembele itu kalau main di Tarkam, di lapangan bola kampung, Dembele kalau nendang itu minimal tuh kena burung lakbet akamsi tuh. Jadi kalau ada orang di situ, bapak-bapak melihara burung lakbet, Dembele main bola itu udah pasti kena atau ke genteng hancur. Maksud gue, Dembele tolong, kalau mau ngegolin itu ke gawang arahnya. Lu tahu gak sih Dembele kalau golin ke gawang arahnya? Ya kan, bukan ke atas. Lu main rugby, Dembele. Aduh, aneh banget. Nih yang menurut gue kurang ya, Dembele, Griezmann, dan sahabat-sahabat Dacul semua, Clement Lenglet. Di saat Barcelona asik-asik nyerang, tiba-tiba ada aja satu orang nggak asik bernama Lenglet ngasih penalti buat Paris. Bangsat, goblok. Dan Lenglet juga tercatat ya di Eropa sebagai back yang menghasilkan penalti buat lawan. Ini sebenarnya Lenglet tuh temen kita apa musuh sih? Gue bingung dah, Lenglet. Jadi saat kita lagi nyerang, asik-asik, bisa kali nih gol 2-0 deh, oke deh. 3-0 deh, bisa kali ya. Malah dia penaltiin, goblok. Gue tuh nggak kebayang, lu kebayang nggak sih pikiran Ter Stegen kalau misalkan ada satu one-on-one ya, si Lenglet lawan si Mbappe. Pasti lewat tuh, yang kena tiang tuh kalau nggak salah. Kayak Ter Stegen kayak mau teriak, udah Lenglet gue aja deh, lu tolol pasti. Karena gue kalau di line up ada Lenglet, gue udah menganggap Barcelona tuh main 10 orang. Dan musuhnya main jadi 12 orang. Tapi selebihnya itu cuma kurang-kurangnya doang ya. Kita bahas positifnya Barcelona pada lawan Paris Saint-Germain. Lu lihat Serginho Dest, gue baru tahu Serginho Dest tuh sekencang itu larinya. Tapi kenapa dari kemarin-kemarin belum dimanfaatin? Pakai formasi biasa, formasi yang baru dirancik oleh Koeman. Serginho Dest kenceng, kiri kanan aktif semua. Dest kenceng, Alaba bagus, tengah oke. Sergio Busquets pun kayak datang lagi. Sergio Busquets yang waktu masih ada Xavi, Iniesta, dia bisa mendelay permainan. Dia bisa di tengah, dia bisa nguasain, bisa sabar, bisa passing dengan tenang. Bahkan karena udah nggak ada pemain lagi, terpaksa harus si Lenglet yang main. De Jong ditarik ke sentral, ke bagian back.
Back tengah De Jong, dan De Jong lebih bagus dari Longley anjing. Dia gelandang bertahan yang biasa juga nyerang, jadi attacking midfield. Tapi dipasang di belakang, dia lebih bagus dari Longley anjing. Gue kalau jadi pelatih ya, gue kalau jadi Ronald Koeman ya, daripada pasang Clement Longley, mending gue tanyain nih staff Barcelona atau bagian finansial Barcelona ya kan. Staff administrasi, ada yang bisa main bola gak? Nih gue daripada gue pasang Longley, mendingan lu aja deh, gue ajarin sehari. Kayaknya lebih jago lu dah ketimbang Longley. Ya Allah, Longley. Cuma Longley doang. Banyak yang menyayangkan, kayak penalti Messi harusnya tuh udah bisa menciptakan gol dan ada kemungkinan comeback. Tapi selebih dari penalti, banyak juga peluang-peluang yang harusnya jadi gol kalau misalkan pemainnya berkualitas. Kalau di depan kayak masih ada Suarez, di depan ada pemain baru Haaland, itu sih selesai tuh. Dan lu catat omongan gue, kalau Barcelona main yang kayak sekarang, tahun depan ketemu Paris ya. Ini ada fans Paris, gue pur 1, kita taruhan. Paris gue pur 1, di Camp Nou gue pur 1, main di Paris gue pur setengah. Ada Neymar, ada Mbappe, gue pur 1 lu ntar. Asli, keren banget. Mingueza bisa ngantongin Mbappe, walaupun akhirnya karena kartu kuning ditarik keluar, diganti Firpo bisa ngantongin Mbappe. Gimana itu? Firpo ngantongin Mbappe loh. Kalau Mbappe ditukar sama Messi, posisinya Messi main di Paris saat itu, Mbappe main di Barcelona, kelar. Mana yang bilang Mbappe lebih dari Messi gara-gara hat-trick, gara-gara dia angkat Piala Dunia? Kan gue bilang tadi, pemain cadangan Prancis juga dapat Piala Dunia saat itu. Dan ya udah, itu bagus. Pedri main bagus, Messi ya walaupun sayang sekali penalti nggak gol. Griezmann memang nggak kelihatan di saat itu. Pedri main bagus, luar biasa semuanya. Dan gua agak terlihat cerah sedikit masa depan Barcelona. Gimana menanggapi Barcelona saat ini dalam perebutan gelar Liga Champions? Memang terlalu jauh buat Barcelona saat ini, tapi Liga Domestik masih ada dan Copa del Rey juga masih ada. Kalau kita berkaca, kita compare, memang nggak bagus buat compare sama yang di bawah kita. Kalau kita bilang Barcelona lagi jelek, di bawah kita masih ada Madrid. Di atas kita udah tinggal dikit selisihnya sama Atletico. Ya walaupun Barcelona jelek, ternyata jeleknya Barcelona itu nggak jelek-jelek banget buat klub lain. Jeleknya Barcelona aja, kita harus, kalau kita buka pikiran kita, jeleknya Barcelona aja kita di peringkat 2, udah deket sama poin di atas, ya bisa ngimbangin Madrid. Kalau kita compare sama Madrid juga lagi begitu. Kita compare sama Atletico mah lagi beruntung aja, dia cuma gerecok-gerecokin doang. Ntar kita lihat kepleset pelan-pelan Atletico. Gimana? Laporta dengan Koeman. Ini ada berita nih. Ada berita kalau misalkan si Laporta itu ngefans banget sama Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann itu di berita udah ada. Nah, itu bisa dirundingin buat gantiin Koeman. Wow. Buat gantiin Koeman, gue mah setuju aja kalau Koeman diganti ya. Jangan, karena banyak perdebatan. Jangan gara-gara Koeman legend di Barcelona, lu nahan Barcelona, nahan Koeman di Barcelona gara-gara dia legend. Nah, banyak yang perdebatan gitu. Ada yang bilang Koeman udah gak cocok di ini aja. Tapi lihat dong perubahan Koeman yang sekarang, pada debat-debat kayak gitu. Tapi selebihnya dari kekurangan Koeman, karena ekspektasi kita ketinggian nih. Barcelona tuh kalau imbang tuh kita anggap kalah. Barcelona bahkan gue pernah di level Barcelona menang 2-0 aja, gue masih anggap anjing harusnya bisa 4-0. Kalau kita mau sadar, kita mesti buka pikiran kita lagi. Kalau Koeman harus diganti, gue setuju aja. Untuk jelek banget, nggak terlalu jelek. Kalau kita ngelihat Madrid masih di bawah kita, ngelihat kita masih bisa bersaing di La Liga, ternyata nggak jelek-jelek banget. Masih ada Copa del Rey, kita lihat lah. Kalau Copa del Rey nggak dapet, kalau misalkan musim ini nggak dapet, udah kelar. Karena udah ada banyak kandidat pelatih yang baru. Ya pokoknya ternyata kita tuh nggak sejelek. Kita mungkin jelek buat Barcelona di saat Barcelona 2015, 2013, dan 2009. Tapi jeleknya Barcelona yang sekarang itu masih bagus di hadapan Madrid. Masih bisa bersaing di La Liga. Oke, kita nggak bisa bersuara di Eropa, tapi jangan lupain nih,
La Liga kita masih kuat. Itu. Karena banyak isu-isu yang tergelintir, selintingan isu-isu kayak ya mau beli Eric Garcia di belakang. Buat kalau Pique nemenin, siapa yang nemenin Pique? Eric Garcia. Di depan kita beli siapa? Di depan mau beli Aguero ya kayak kemarin. Haaland. Kita punya dana sekian. Barcelona ternyata punya dana triliunan untuk beli-beli pemain. Nah, di saat itulah mungkin banyak yang lebih hebat dari kita, orang-orang Barcelona langsung keputusan-keputusan dia yang menurut gua akan luar biasa juga. Siapa tahu dia bisa beli pemain, ya bukan yang pemain entah berantah, tapi pemain yang berkualitas, pemain yang bisa bawa Barcelona juga bersaing lagi di Liga Champion. Karena gue lumayan pede dengan permainan Barcelona yang sekarang, dengan cara Barcelona bermain. Kadang dia berani ngasih bola ke musuh, dia bertahannya juga oke, dengan posisi ketika bertahan jadi 5 back. Itu yang membuat gue pede. Ingat, Paris, lu kalau ketemu lagi di Jerman, ketemu di Liga Champion, gue pur satu. Nah, dan yang kemarin gue tebak-tebakan jersey, siapa di balik jersey ini, namanya masih banyak yang salah di komen. Gue bakal buka kalau misalkan banyak yang benar, dan pertanyaannya lebih spesifik. Siapakah nama jersey di balik jersey yang ini dan berapa nomor punggungnya? Oke? Nah, sampai ketemu lagi di channel YouTube Afif Safi. Dadah.